Halo, jumpa lagi ya. Nah, sekarang untuk di Service Excellence ya, memang gak jauh-jauh dari namanya grooming ya. Jadi grooming itu bukan untuk pet ya dalam hal ini, tapi professional grooming yang tujuannya untuk membangun citra dan kepercayaan diri. Tapi saya perlu informasikan bahwa grooming di sini dimaksud adalah untuk korporasi yang jenisnya levelnya itu yang memang diharuskan pakai kemeja, celana bahan gitu ya, yang sifatnya seperti di bank ya atau di perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi kalau ada rekan-rekan yang menonton ini yang ada di dunia industri kreatif gitu ya, atau produksi productions gitu ya, nah, mungkin hal ini belum tentu pas ya. Tapi nggak ada salahnya untuk mengetahui secara umum ya tentang grooming yang diharapkan perusahaan agar semua karyawannya itu berpenampilan oke ya, bercitra diri oke gitu ya. Baik, selanjutnya kenapa ya grooming itu penting? Nah, ya, grooming itu penting kenapa? Ada yang mengatakan bahwa grooming nggak penting, yang penting otaknya. Hmm, tidak ada yang salah dalam hal itu ya. Cuman kalau apalagi di perusahaan jasa, grooming itu bagian dari kesan pertama. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan kata-kata, justru grooming itulah yang berkomunikasi ya. Baik. Nah, penampilan itu adalah komunikasi nonverbal ya. Verbal. Mungkin kalau teman-teman mau lihat skill komunikasi itu ada verbal, nonverbal, sama gesture ya. Nah, nonverbal ini adalah pertama yang dilihat klien ya sebelum kita berbicara ya. Jadi bagian dari komunikasi itu grooming. Nah, kenapa eh, grooming itu merupakan bagian dari kredibilitas diri kita sendiri? Karena mencerminkan profesionalisme dan membangun kepercayaan terhadap perusahaan maupun diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri, karena kalau kita berpenampilan rapi, kita otomatis akan rasa percaya diri kita meningkat, baik dalam interaksi maupun presentasi. Nah, kebetulan Ibu seorang trainer, seorang coach gitu ya, atau educators gitu ya. Kalau Ibu diundang dalam suatu pelatihan offline, nah, hal yang terpenting bagi Ibu adalah besok pakai baju apa ya gitu. Memadu padannya seperti apa ya? Meskipun tidak harus fashionable yang eye-catching-nya mencolok gitu ya, tetapi Ibu selalu melihat apakah saya berpenampilan rapi atau tidak gitu. Ya, apakah ini cocok sama gerak saya nanti saat saya mengajar begitu ya. Termasuk juga dalam soal make up-nya juga gitu. Nah, sekarang kita lihat tuh dasar-dasar grooming universal ya. Maksud universal itu adalah yang pada umumnya. Pertama, kebersihan tubuh. Jadi kita harus gunakan deodoran ya setiap hari. Kemudian aroma nafas kita ya harus rajin tuh menyikat gigi juga gitu. Kenapa? Kadang-kadang orang yang memiliki bau badan itu tidak sadar kalau dirinya bau badan gitu ya. Maka alangkah baiknya kita memang mempersiapkan hal itu gitu sebelum kita mengganggu, aroma kita mengganggu di lingkungan kerja kita, ya kan? Kemudian perawatan kuku. Nah, perawatan kuku juga harus secara teratur, ya, pendek, bersih, ya, dan juga hindari warna yang mencolok di lingkungan kerja. Nah, untuk bagi para perawat, ini kuku ya, perawat, terapis, terus yang ada di klinik kecantikan, itu kukunya harus benar-benar pendek karena dia akan memegang wajah pasien. Kan kalau kukunya panjang, wajah pasien takutnya, khawatirnya akan tergores dengan kuku kita. Ya. Kemudian ada kesehatan kulit. Nah, kita baik wanita maupun pria harus menjaga kesegaran wajah.
Jadi kita mulai nih. Nah, menjaga kesehatan kulit wajah bukan berarti kita tuh kayak genit gitu atau ganjen, bukan ya. Tetapi kalau kita punya wajah yang lembabnya baik ya, nah atau tidak kering gitu ya, maka ini akan memunculkan aura kita itu bagus gitu ya. Kan sama seperti kita kalau berbicara sama orang yang kulitnya bagus ya, gitu. Kita juga jadi enak ngobrolnya, nyaman ngobrolnya. Kemudian ini ada standar grooming karyawan pria. Nah, untuk rambut ya harus rapi, tidak melewati kerah baju, dan menggunakan warna natural yang sesuai. Wajahnya bercukur bersih atau memelihara kumis yang janggut ya, yang rapi dan terawat. Aksesoris juga itu minimalis dan elegan. Ya, hindari tindik atau aksesoris yang berlebihan di lingkungan kerja. Balik lagi, semua standar operation prosedur soal grooming itu tergantung daripada jenis atau type sebuah perusahaan ya. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang, saya nggak apa-apa pakai anting, saya nggak apa-apa melihara janggut panjang, no problem at all, ya, no problem at all. Jadi, kembali lagi groomingnya harus seperti apa. Hanya saja selama saya bekerja ya di korporasi yang menetapkan grooming sangat ketat ya, baik wanita maupun pria, nah requirements-nya termasuk untuk pria seperti ini. Bagaimana dengan wanita? Nah, ada rambut juga tertata rapi, kalau panjang ya digelung, diikat gitu ya. Terus kalau riasan juga harus pakai natural yang segar. Bahkan saya pernah ditegur waktu di salah satu perusahaan besar ya di Indonesia. Penny nggak pakai lipstick kayaknya kelihatannya pucet deh, gak enak kalau lagi ngomong gitu ya. Jadi saya dikritik positif. Oh, dari situ saya paham bahwa ya, salah satu faktor yang membuat orang nyaman berkomunikasi kita adalah riasan wajah juga. Lalu aksesorisnya, ya kadang-kadang kita suka aksesoris gelang atau kalung, ya gunakan saja, jangan berlebihan. Bahkan ada di perusahaan yang memberikan hanya satu cincin saja, nggak boleh 2, 3, nggak boleh gitu ya. Oke. Lalu etika berbusana di tempat kerja. Pertama kita harus mengutamakan kerapihan ya. Baju ya diistrika kah ya, dirapihkan, kemeja terutama gitu ya. Terus pilih model ya yang sesuai atributnya. Dan biasanya tuh kalau perusahaan yang corporate yang konvensional maksudnya bukan di production atau di kreatif itu biasanya menganjurkan warna-warna seperti abu-abu, putih, biru, ya yang standar aja gitu. Terus udah gitu tidak bentrok warnanya, misalnya atasnya hijau, bawahnya oranye, kayak gitu-gitu, yang tidak sesuai gitu. Kemudian ada detail, jadi pastikan kancing lengkap, pakaiannya nggak bolong atau tidak berlubang dan bebas dari noda. Nah, ada juga postur dan etika yang berperilaku gitu. Jadi etika berdiri dan berjalan itu tegap, tenang, dan menunjukkan rasa percaya diri dalam setiap langkah. Kemudian cara duduknya juga yang sopan, punggung tegak, dan menjaga posisi tubuh yang tepat di meja kerja. Paling penting lagi adalah ekspresi wajah gitu ya, ramah, murah senyum, dan terbuka dalam setiap percakapan dengan klien maupun rekan. 3 variabel yang nggak pernah lepas dari komunikasi dan layan prima itu adalah pentingnya greeting. Greeting itu menyapa ya, menyapa rekan kerja, customer, klien, dengan ramah, hangat, bersahabat, penuh perhatian untuk menciptakan kesan positif sejak awal interaksi. Nah, kalau kita bertelepon ya, gunakan suara yang jelas, yang sopan dan profesional,
perkenalkan diri dengan lengkap di setiap panggilan kalau ada klien yang masuk. Nah, saya berpikir semua orang tahu nih etika bertelepon. Kan sekarang banyak ya startup ya, perusahaan baru ya. Nah, kemudian saya merasa pengalaman saya kemarin, saya nelfon karena saya nggak mengerti caranya, jadi saya nelfon. Ada 2 agent. Yang pertama, agentnya sangat mau membantu. Karena agent itu mau pulang, yang pertama mau pulang, maka saya dialihkan yang kedua. Yang kedua itu benar-benar datar banget gitu. Yang harusnya dia menyapa ya, misalnya selamat sore dengan Bobby, ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu, Bu? Kira-kira uh, mendapati kesulitan apa, Bu? Ya, dari intonasi, dari suara, tempo itu sangat mempengaruhi kenyamanan kita loh. Lalu, itu kan harapannya ya. Tapi yang terjadi adalah, ya, halo, ini Mas, saya mau tanya, kata saya gitu kan. Ini Mas, saya mau tanya, gimana caranya ini ngerubah fitur ini ke sini ya Mas? Oh, kalau gitu kita nggak bisa ya Bu ya, itu di luar dari kita. Soalnya Ibu cuma sebatas sampai membeli kita aja, membeli sampai eh, apa namanya domain dan hosting aja. Kalau itu di luar dari kita. Pusat, aku bilang ya, ketus banget gitu laki-laki ini. Oh, mohon maaf saya bicara dengan siapa? Dengan contohnya ya, saya nggak bisa kasih tahu. Dengan Budi. Mohon maaf dengan siapa Pak? Budi. Oh, itu contoh yang salah ya. Saya pikir kita tidak boleh ketus meskipun nggak terlihat. Maka bertelepon juga harus seperti seakan-akan kita ketemu orangnya gitu. Ya, suara juga mendapati emosi ya, pesan kita ke lawan bicara kita di telepon. Kayaknya perusahaan itu harus trading service excellent ya. Oke. Kemudian konsistensi. Nah, terapkan standar grooming secara konsisten di setiap aktivitas kerja. Pengalaman saya untuk menerapkan grooming ini nggak gampang. Benar teman-teman, ini nggak gampang. Kelihatannya gampang ya, penampilan begini, kerapian begini. Ternyata di lapangan susahnya bukan main. Ya, jadi ternyata kesadaran sendiri untuk memperhatikan penampilannya aja orang belum banyak yang sadar. Gitu. Maka bagaimana supaya konsisten? Ya, kita harus monitor, nah, manajer harus memonitor, manajer harus mengingatkan pentingnya, manfaatnya, benefitnya gitu. Ada juga yang menerapkan akhirnya dengan reward dan punishment. Bahkan punishment aja rewardnya nggak usah gitu. Karena memang udah sesuai aturan perusahaan seperti ini. Kalau nggak melakukan ya harus di punishment. Saya rasa sayang kalau ada punishment cuma soal grooming saja. Tetapi kenyataannya ya memang selalu banyak di punishment karena grooming. Ya, mari kita refleksi dan analisis diri ya. Satu, kita harus evaluasi rutin, luangkan waktu ya untuk cek dengan jujur dan objektif. Aduh, bagaimana ya penampilan saya? Yang kedua, minta umpan balik tentang feedback. Penampilan saya gimana nih hari ini? Apakah saya kelihatannya sudah siap bekerja? Kemudian kalau ada yang kurang, kita lakukan perbaikan gitu ya. Teman-teman untuk mendapatkan suatu grooming yang profesional, baik riasan, baju, nggak mesti mahal kok teman-teman. Ya, nggak mesti harus beli yang bermerek, nggak mesti. Nah, itu bisa-bisanya kita aja gitu. Memadu-madankan dan melakukan riasan yang segar. Toh riasannya juga bukan yang keondangan kan. Nah, penting nih saya kasih tahu lagi bahwa grooming yang baik dimulai dari kesadaran diri. Dari sadar diri dulu dan melakukan evaluasi penampilan sebagai kebiasaan rutin. Penampilan itu adalah aset kita. Bukan karena harus
ikuti aturan perusahaan, bukan juga sebenarnya. Penampilan itu adalah merawat diri kita sendiri kan, dan itu adalah wujud rasa syukur. Kita udah dikasih loh wajah seperti ini. Kita berterima kasih memiliki mata, ya, hidung, bibir, wajah yang sempurna seperti ini. Maka kita harus rawat ya, atau menghargai ya, diri kita sendiri. Dengan otomatis kita akan membuat orang-orang lain di sekitar kita nyaman juga. Nah, identitas profesional pasti nih, jadikan standar grooming sebagai identitas diri yang membedakan Anda sebagai profesional, ya. Terus komitmen hariannya gimana? Tampilkan versi terbaik diri kita setiap hari, ya. Karena konsisten adalah kunci kepercayaan. Dan ingat, setiap detail kecil dalam penampilan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada orang yang penampilannya ugal-ugalan, yang kelihatannya males gitu. Meskipun dia tidak bicara, tapi kita udah bisa melihat kayaknya lagi kusut ya, atau aduh kayaknya lagi sakit, atau mungkin dia tidak siap untuk bekerja gitu ya. Nah, maka mari kita mulai berpenampilan profesional melalui grooming sesuai dengan standar di perusahaan rekan-rekan bekerja.